Halo, selamat sore. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum pemantulan cahaya menggunakan cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Perkenalkan, nama saya Jilan Hawura dengan NIM 857285356. Halo Sobat Tute semua, perkenalkan nama saya Nelas dengan NIM 857248372. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faik dengan NIM 857252412. Halo, saya dengan Wika Wijayanti dengan NIM 857250963. Halo, nama saya Santi Puji Haryani dengan NIM 857289994. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan praktik lensa cembung dan cermin cekung. Kita akan melaksanakan praktik. Kita sediakan bahan yaitu 1. Senter cembung dengan kaca cembung. Terus ada cermin datar, ada penggaris busur. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan beberapa percobaan tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Percobaan pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Pertama, susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Nyalakan lampu senter lalu amati dengan teliti jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkan jalannya sinar tersebut untuk melihat sudut datang dari sudut pantulannya. Ukur besar sudut datang I dan sudut pantul R menggunakan busur derajat. Selanjutnya letakkan lilin di depan cermin datar, geserkan lilin tersebut dan amati bayangan yang terbentuk. Catat sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sekarang kita pindah ke cermin cembung. Susun alat seperti sebelumnya lalu nyalakan lilin dan amati bagaimana berkas cahaya merambat sebelum dan sesudah mengenai permukaan cermin cembung. Gambarlah jalan sinar untuk melihat sudut datang, sudut pantul dan bayangan yang terbentuk. Catat juga sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung. Percobaan ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Lakukan hal yang sama pada cermin cekung, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah dipantulkan oleh cermin cekung. Gambar jalannya sinar dan catat sifat bayangan yang terbentuk. Kemudian atur jarak benda dan layar hingga didapatkan bayangan yang jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan tersebut. Geser benda menjauhi cermin cekung secara perlahan. Pada jarak tertentu bayangan akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin pada saat bayangan menghilang. Percobaan pada lensa cembung. Susun lensa cembung pada dudukannya di antara layar dan sumber cahaya. Nyalakan sumber cahaya lalu atur posisi benda dan lensa sampai terbentuk bayangan yang paling tajam di layar. Ukur jarak benda S dan jarak bayangan S prime. Ulangi percobaan beberapa kali dengan posisi benda yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Terakhir, lakukan percobaan yang sama menggunakan lensa cekung. Susun alat, nyalakan sumber cahaya dan atur posisi benda serta lensa agar bayangan pada layar terlihat paling tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan lalu ulangi dengan variasi posisi yang berbeda. Dari pemantulan pada cermin datar yang terlihat, senter diarahkan ke cermin melalui celah kuning tanpa berkas cahaya dan berkas cahaya yang dipantulkan di lantai. Tujuannya membuktikan hukum pemantulan cahaya sudut datang, sudut pantul. Sifat bayangan tegak sama besar dan jarak benda dan sama dengan jarak bayangan. Percobaan kedua yang terlihat lilin menyala diletakkan di depan sendok. Bagaimana pada percobaan ini, berkas cahaya dari senter diarahkan ke cermin datar melalui celah. Kita dapat mengamati bahwa sudut datang cahaya sama dengan sudut pantulnya. Ini membuktikan hukum pemantulan cahaya. Cermin cekung dengan sendok di sini digunakan dalam sendok sebagai cermin cekung. Cahaya dari lilin dipantulkan dan membentuk bayangan pada layar. Bayangan yang terbentuk bisa nyata dan terbalik, tergantung pada jarak benda. Detail cermin cekung tampak lebih dekat. Bayangan nyala lilin difokuskan oleh cermin cekung. Sifat cermin cekung adalah mengumpulkan cahaya pada satu titik fokus. Lensa cembung close up
Lensa ini bersifat mengumpulkan cahaya sehingga nyala lilin yang dilewatkan akan tampak menyatu dan membentuk bayangan nyata di sisi lain. Pada suatu percobaan lensa cembung, lilin diletakkan sebagai benda. Lensa memfokuskan cahaya sebagai bentuk bayangan nyata dan terbalik pada layar di belakangnya. Dengan mengatur jarak lensa dan layar, kita mendapatkan bayangan lilin yang jelas dan tajam. Dari sini kita bisa mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Ini adalah kontrol percobaan tanpa lensa atau cermin. Cahaya lilin merambat lurus hanya menyinari layar tanpa membentuk bayangan terfokus. Kita mengulangi percobaan dengan mengubah posisi lilin. Perubahan jarak benda akan mengubah ukuran dan letak bayangan yang terbentuk pada layar. Tampak jelas bagaimana lensa cembung membiaskan cahaya dari lilin dan memproyeksikan bayangan. Ini adalah prinsip dasar kerja proyektor dan kamera. Baik, sekian dari kami dari kelompok 5 kegiatan praktikum IPA di SD. Terima kasih.